Andika Setia Pradana dari 11 MIPA 1 absen 2. Perkenalkan, nama saya Arcanya Lamaria Angelika dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Benediktus Suryo Alihananto dari kelas 11 IPA 1 absen 6. Perkenalkan, nama saya Claudio Raditya Bagus Pamungkas dari 11 IPA 1 nomor 9. Nama saya Karel Nathaniel dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Stefan Nathaniel Bertrand Kurniawan dari 11 MIPA 1 absen 30. Yang pertama, pengertian topologi Hilbert. Topologi Hilbert bisa diartikan sebagai topologi model baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja topologi hybrid. Yang pertama, menggunakan konsep kerja dua atau lebih topologi jaringan. Karena merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan, maka otomatis topologi hybrid ini menggunakan konsep kerja dari topologi jaringan yang disatukan. Yang kedua, tidak mengganggu jalannya alur jaringan meskipun ada perangkat yang bermasalah. Dengan menggunakan topologi hybrid ini, maka alur jaringan dari berbagai macam komputer tetap lancar meskipun ada beberapa komputer yang bermasalah. Yang ketiga, penyesuaian pengaturan jaringan sesuai kebutuhan. Konsep jaringan menggunakan topologi hybrid ini memungkinkan adanya penyesuaian alur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya user menginginkan konsep kerja dari topologi bus, maka topologi bus akan digunakan. Yang keempat, penambahan perangkat baru lebih mudah. Jika user menambahkan perangkat baru pada topologi hybrid ini, maka hal tersebut akan mudah dilakukan, karena tidak perlu merombak susunan perangkat yang ada. Cara kerja kelima, dapat dipasang pada lingkungan jaringan yang berbeda. Penerapan jaringan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar jaringan komputer dapat berjalan dengan mudah. Salah satunya adalah jumlah kabel yang digunakan dalam jumlah perangkat yang akan disambungkan. Dengan menggunakan topologi hybrid, maka pemasangan jaringan dapat dilakukan pada kondisi jaringan yang berbeda-beda. Contohnya saja, jika terdapat dua lantai yang memiliki banyak komputer dan memiliki sistem topologi yang berbeda, maka penggunaan topologi hybrid akan sangat membantu. Cara kerja keenam, aliran data tidak mengalami hambatan meskipun menggunakan topologi yang berbeda. Topologi hybrid ini memungkinkan aliran data tidak saling bertabrakan meskipun menggunakan topologi jaringan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan meskipun topologi hybrid menggabungkan konsep jaringan yang berbeda-beda, namun lalu lintas jaringan yang digunakan tetap menggunakan konsep masing-masing. Hal itulah yang membuat jaringan hybrid menjadi solusi terbaik untuk Anda yang menginginkan konsep jaringan yang kompleks. Cara kerja ketujuh, pemindahan jaringan yang mudah dilakukan. Bagian ini hampir sama dengan poin kedua, bahwa ekspansi jaringan mudah dilakukan selama tidak ada masalah pada bagian perangkatnya. Hal tersebut karena sistem jaringan yang digunakan sangat fleksibel dan dapat diotak-atik agar mudah dioperasikan. Selain itu, pemindahan jaringan ditentukan oleh jaringan topologi yang digunakan pada topologi hybrid. Jadi contoh perangkat jaringan topologi hybrid itu ada yang pertama, hub. Itu berfungsi untuk menghubungkan setiap komputer dalam satu jaringan. Yang kedua ada switch. Digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer untuk bertukar paket data. Yang ketiga ada router. Adalah hardware yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan. Yang keempat ada access point. Itu digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal. Dan yang kelima ada LAN card, merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan, khususnya jaringan LAN. Yang keenam ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini digunakan komputer yang dirancang sebagai penghubung komputer atau perangkat jaringan untuk berbagi data. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari topologi hybrid.
Kelebihan dari topologi hybrid adalah yang pertama, ada fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, terbuka untuk banyak topologi. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaan. Yang keempat, kecepatan yang cenderung stabil. Jadi kelemahan dari topologi hybrid adalah biayanya cukup mahal, pengelolaan jaringannya sulit, dan instalasi jaringannya rumit.